Yeay teman-teman, selamat datang kembali di MS Talk. Mas bro, ini MS Talk adalah present by MS Glow for Men. Kembali lagi bersama saya Marsha Widianto. Gimana kabarmu di rumah? Apakah sudah cuci muka dengan MS Glow? Langsung saja, kalau belum kamu bisa beli di para seller-seller dari MS Glow yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah sekarang kita akan berbicara secara laki-laki dan juga secara real man bersama orang-orang yang memang sangat-sangat real man, tapi kalau kali ini dia tuh berbeda. Kalau kemarin tuh kita kan ngelihat ada beberapa penyanyi, influencer, pembalap juga ada di MotoGP, tapi kalau yang ini adalah laki-laki yang sangat-sangat berani bersama keluarganya tinggal jauh dari kota dan menetap hidup di hutan. Ini dia Andrew Callaway. Halo. Apa kabar? Baik. Harusnya gue yang nanya sih. Oh, ya, apa kabar? Andrew, apa kabar? Baik. Baik ya? Ya. Lu dari Kalimantan langsung nih? Ya, enggak, dia dari Bali. Oh, dari Bali. Ya, lagi liburan di Bali. Lagi liburan di Bali. Liburan lu di hutan juga gak sih? Enggak ya? Apa? Liburan lu di hutan juga gak sih? Ya tetap nyari alam juga, cuman suasana yang berbeda. Oh, suasananya Iya. berbeda. Wow. Kalau boleh tahu ya Andrew ya, lu kan tiap hari kan tinggal di hutan ya? Ya. Healing lu berarti kota berarti. Apa? Apa di mall? Alam juga sebenarnya. Serius? Paling aku kalau ke Bali atau ke pulau-pulau lain nyarinya pantai gitu, karena kan aku di Kalimantan Tengah nggak ada laut sama sekali, nggak ada pantai. Jadi ada sungai aja berarti di sana. Ada sungai doang. Wow. Cuman pertanyaannya adalah, lu di sana kan jauh banget dari yang namanya kota ya? Iya betul. Internet juga nggak ada berarti ya? Nggak ada, harus pakai internet satelit. Hah? Pakai satelit, jadi tembak ke Langsung langsung ke luar angkasa. Langsung keluar angkasa? Iya. Nembak ke Pluto gitu-gitu. Jadi lu nembak satelit? Iya, pakai parabola di rumah, jadi pakai satelit gitu. Biayanya berapa tuh bro? Cukup mahal. Untuk 18 GB itu 2,3 juta. 18 GB Iya. di atas UMR Jogja ya berarti ya. UMR Jogja kan 1,8. Itu Bantul. Oh. Sekarang UMR Jogja 1975 sekarang kalau nggak salah nih. Berarti 2,3 bro. 2,3. Wow. Ya, Jarang nonton YouTube berarti. enggak. Itu cuman dipakai untuk sekolah sama paling komunikasi yang penting-penting doang sih. Oh, berarti sekolah lu Mobile homeschooling. Sekarang udah lulus sih, tapi dulunya mobile homeschooling. oh berarti M-schooling berarti ya. Homeschooling. Ya. Biasanya M-banking kan, kalau kita kan mobile banking. Lu lebih ke M-schooling, ya Keren, benar. Keren. Berarti tamat udah SMA berarti. Udah tamat SMA. Berapa tahun sekarang umur lu? 18 tahun. 18 tahun. 18 tahun dari kecil sampai sekarang di hutan terus. Di hutan, tinggalnya di hutan di Kalimantan. Itu bosan gak sih bro? Enggak sih, karena banyak kegiatan sebenarnya di rumah juga. Kegiatannya ngapain aja emang? Jalan-jalan di hutan, apa namanya? Ya banyak sih sebenarnya tanpa kita sadarin sendiri di lingkungan rumahku. Ya, menyatu dengan alam aja, kadang enggak entah kenapa itu enggak ngebosenin gitu. Sama sekali. Iya, Berarti AC emang gak ada ya? AC enggak ada, kita cuman pakai kipas. Dan malamnya pun kipasnya enggak boleh hidup karena tenaga matahari. Jadi untuk hemat listrik kita malamnya enggak pakai kipas. Tapi untung di hutan agak sejuk ya malamnya, jadi Iya dingin ya. iya lumayan. Nyamuk mah gak ada ya? Nyamuk di rumah nggak ada sih. Laron kadang-kadang musiman. Kadang-kadang ada. Iya. Berarti lu sempet keluarga lu kayak naruh ember gitu biar laronnya masuk. Iya, matiin lampu semua, iyalah. Berarti lu ngalamin juga ya? Iya. Iya. Tapi lu kan tinggal di hutan ya bro. Ya, Rumah lu tuh berarti banyak banget hewan-hewan liar yang suka masuk gak sih? yang suka masuk ular segala macam ya. Itu. Ular. Ular sering langganan. Kita punya ayam kan di rumah. Itu udah 4 atau 5 kali ular piton. 3 meter panjangnya, gede. Itu masuk ke rumah udah langganan. Bro, ular kalau masuk ke rumah gua aja, Iya. yang nyelamatin belambir bro. Maksudnya orang-orang yang tim SAR gitu-gitu. Lu udah biasa aja gitu ya? Iya biasa. Jadi lengkap sendiri. Tidur kayak tangan kiri teplok. Loh kok empuk ya? Loh piton gitu. Udah biasa berarti ya? Iya. Tapi sempat ada yang paling membahayakan gak? Paling membahayakan di teras rumah ada ular Pit Viper. Hah? Itu mematikan sih. Kobra. Pit Viper. Viper itu apa namanya? Ularnya nggak begitu besar, kepalanya segitiga dan dia hijau. Jadi kalau di tanaman itu hampir nggak kelihatan. Itu sih apa namanya? Di teras rumah. Yang kecil-kecil gitu ya? Apa? Lumayan sih, paling panjang segitu, badannya paling gede segede itu. Oh iya. Ya. Kayak gua Dan pernah dia nonton. tuh soalnya bahayanya karena dia diem.
Jadi kalau ular lain kan jalan-jalan gitu. Kalau dia tuh bisa diem nunggu mangsanya lewat. Jadi bisa kalau di Kalimantan ada yang manggilnya si ular bulan. Karena dia bisa stay satu tempat itu sampai 1 bulan. Wow. Dia kayak diem ya gitu doang. Diem aja gitu, gabut gitu slow-slow. Jadi paling bahaya kalau kita kepegang gitu sih. Berarti ciri-ciri ular yang introvert berarti ya. Yang gak mau bergabung sama orang-orang. Sempet kepegang gitu ya? Apa? Enggak jangan sampai. Jangan sampai ya. Iya, jangan. Tapi lu tahu di mana tempatnya si ular Viper ini? Susah karena nggak begitu kelihatan. Waktu itu aja kita sempat mama yang pertama ketemu itu nggak sadar awalnya lagi nyiram bunga. Nggak lama itu pas diperhatiin benar-benar baru nyadar ada Viper, ada ular di teras. Oh random ya. Iya. Nyiram bunga aja bisa meregang nyawa ya. Nyiram bunga bisa ceplok gitu ya. Iya. Waduh. Ini bahaya emang. Jadi tapi kan udah berapa tahun berarti keluarga lu tinggal di hutan? Untuk full time benar-benar di tengah hutan itu sekarang udah hampir 5 tahun. 5 tahun. Itu kan jauh dari rumah sakit, bro. Iya betul. Berapa lama lu ke rumah sakit? Terdekat. Pakai speedboat 1 jam. Speedboat 1 jam di sungai, habis itu dari pelabuhan itu ke rumah sakit 15 menit lah pakai mobil. Speedboat ada ambulannya? Enggak. Speedboat pribadi. Speedboat pribadi. Speedboat kecil. Harus pakai speedboat dulu, bro. Iya. 1 jam ya? Iya. Waduh. Kalau misalkan Kenapa ya bahaya emang jadi. Pernah kejadian enggak? Apa? Untuk saat ini belum. Keluarga lu sehat semua berarti ya? Aman-aman. Keluarga suka yoga berarti ya? Ketenangan gitu-gitu. Tapi olahraga mah sering berarti ya? Apa? Secara disadarin ya. Jalan-jalan kan di hutan gak ada mobil, gak ada motor, jadi mau gak mau. Nah ini nih yang pengen gue tahu. Lu jalan paling jauh tuh berapa lama? Oh jalan paling jauh seharian pernah. Berangkat pagi sampai keluarnya malam sama papa berdua kita pernah. Terus kok orang Baduy lu. Jalan mulu seharian, bawa madu gak waktu itu? Apa? Enggak. Lu jalan terus? Jalan ya. Kemana itu bro? Apa? Waktu itu kita lagi pokoknya kita nyebrangin hutan aja, kita lagi explore dari ujung ke ujung. Ya jadi jalan seharian. Kalau dari jarak di kota itu paling gak begitu jauh ya. Maksudnya dari jaraknya gak begitu jauh, tapi kalau medannya di hutan itu emang. Berapa jauh kalau lu tahu? Lu hitung gak? Belasan kilo lah. Belasan kilo? Ya, ya jauh lah bro. Ya kalau di kota belasan kilo, kita jalan kaki kan bisa 2 jam nyampe. Dari gitu. Di sini kita kayak dari Cawang ke Priok aja cuma 7 kilo. Iya. Itu bisa sampai mana ya? Bisa sampai Depok itu kalau nggak salah. Dari Jakarta ke Depok tuh 11 kilo bro. Iya bisa ya berkilo-kilo. Wow gila. Lu berapa bersaudara? Berdua sama adik. Adek lu cewek cowok? Cowok juga ya? Juga. Pernah juga jalan berkilo-kilo? Apa? Pernah, tapi gak sejauh kita, tapi ya udah biasa di keluarga kita jalan jauh. Waduh keren juga hidupnya. Sendalnya waktu itu? Apa sepatu? Sepatu ya? Iya. Keren. Nih untuk sepatu-sepatu endorse lah bisa nih. Jadi buat menentukan memang sepatu lu tuh bagus apa enggak, lu coba tuh. Langsung dites ya di hutan ya. Di hutan aja bisa ya ide kan. Ide bagus. Harus begitu brother. Yeah. Itu pikirannya cuan-cuan dulu. Keluarga lu begitu gak sih? Enggak sih. Enggak ya? Enggak mikirin duit? Duit ya perlu lah, tapi enggaknya ya enggak juga. Tapi kalau boleh tahu nih brother, lu sebenarnya kerjaannya apa sih dari bapak dan juga mama? Papa diriin pusat konservasi non profit, jadi tanpa pemasukan, tanpa keuntungan, istilahnya hanya sukarela. Serius? Iya. Gak dapat duit sama sekali? Apa? Tidak. Lalu kan menjaga kestabilan alam. Yes. Tapi apa privilege yang lu dapat? Hanya untuk menjaga aja? Iya, hanya kepuasan sendiri. Ayah saya dulu bikin pertama kalinya seumuran aku malah dari Perancis jauh-jauh ke Indonesia untuk nyelamatin monyet. Serius? Iya itu doang. Prinsip utamanya kita itu adalah hanya untuk menyelamatkan dan melestarikan. Jadi nggak ada istilah kita coba-coba cari cuan gitu, maksudnya sengaja bikin gimmick atau apa enggak. Wow. Berarti gue bangga juga berarti gue ya. Gue sering dikatain monyet soalnya waktu itu. Bapak lu datang jauh-jauh dari Prancis buat nyelamatin gue berarti waktu itu. Monyet lu gitu. Digituin. Dan itu keren banget ya. Iya. Menurut gue karena nggak ada sama sekali penghasilan berarti dari situ. Nggak ada. Dari pemerintah? Nggak. Kalau dari yayasan paling kita ditanggung makan. Karena kan di situ ada makan untuk karyawan dan segala macam. Kita makannya kebutuhan pokok lah ditanggung lah. Untuk makan gitu-gitu. Tapi kalau yang ya nggak bisa. Harus cari sendiri. Wow. Iya.
Jadi uangnya dari mana, brother? Untuk saat ini dari YouTube. Tapi papa juga punya pekerjaan di Perancis, kadang jadi presenter TV gitu. Wih, keren. Bapak lu jadi presenter? Iya, presenter. Kayak National Geographic. apa? Di Nat Geo pernah ada beberapa episode. Ada juga. Ya. Keren. Jadi bikinnya gimana tuh? Di Kalimantan? Bikinnya ada, kalau papa sih dia waktu itu ada di Kalimantan, ada di Kamboja, ada di Afrika juga. Jadi ya pokoknya semuanya tentang alam lah. Jadi dimanapun tetap yang kita bahasnya tetap alam. Keren banget nih. Ini baru nih menyelamatkan bumi tanpa cuan ya. Berarti. Yes. Berarti keluarga lu anti kemapanan berarti ya. Nggak ada gitu tuh ya. juga. Nggak gitu juga, tapi tetap juga ya. Iya. Saham-saham mau kan tetap perlu kan. Lu tahu saham-saham gitu main nggak? Enggak main saham. Kripto? Apa? Tahu tapi enggak begitu. Asuransi? Asuransi enggak. Enggak juga. Iya, enggak. MLM? Enggak tahu apa itu. Multi level marketing? Enggak tahu. Ya ntar dapat kapal pesiar. Lu enggak tahu? Enggak tahu. Gue sering tuh ditipu tuh. Sering banget gue pakai jas ya, ternyata pulangan naik ojek juga setan. Iya sering gue. Berarti lu kayak gitu-gitu gimana ya? Pertanyaan gue adalah cita-cita lu apa sebenarnya? Cita-citaku jadi filmmaker. Filmmaker Ya. Filmmaker dokumenter sih. Dokumenter ya. Ya. Berarti kayak ya Panji si petualang gitu-gitu lah ya. Apa? Ya bikin film apa namanya? Tentang wildlife gitu-gitu sih, bikin tentang. Wow, keren banget sih Yeah. bro. Dan itu memang lu lakuin ya. Ini gue pengen tahu aja sih hati lu ya. Yang lu lakuin kalau misalkan emang lu udah kaya banget, gue yakin lu nggak mau juga beli mobil mewah kayaknya. Oh enggak, kayaknya beli speedboat lah. Beli speedboat ya, biar bisa aman lah ya. Yeah. Karena di rumah dia tuh mobil jarang ya bro. Nggak ada akses mobil, mobil nggak tembus ke rumah. Gak tembus ke rumah. Nggak tembus, jadi kita cuman rumahnya di pinggir sungai. Jadi dari kota ya pakai speedboat. Dari kota terdekat. Kota yang terdekat itu pun kotanya kecil banget. Kota apa tuh? Muara Tewe. Muara Tewe. Ya, Di itu Palangkaraya. Di 8 jam dari Palangkaraya. 8 jam 8 dari jam. Palangkaraya. Jadi untuk kalau misalnya aku dari Kalimantan mau nyampe Jakarta, itu naik speedboat 1 jam, naik mobil lagi 8 jam. Habis itu biasa nginep dulu di Palangkaraya, besoknya baru pakai pesawat ke Jakarta. Gila lu kayak Pablo Escobar bro. Bapak lu dagang kokain gak? Enggak kan? Enggak kan? Enggak. Emang bener-bener Iya benar. emang bener-bener buat alam berarti ya? Iyalah. Keren banget lu. Karena memang gue ngikutin dia banget. Si Andrew nih dia tuh pernah bikin konten 24 jam di hutan sendiri. Yes. Bahkan lu 3 hari di tengah hutan juga pernah ya? Pernah sama papa ya. Gak apa-apa. Yang lu sendiri 24 jam. 24 jam. Pertanyaan gue bro, itu gimmick gak? Enggak dong. Enggak. Itu aku winnya selalu di situ di YouTube. Bener gak lu? Bener dong. Mau ikut sekali-sekali ayo. Takut. Ayo komen di bawah siapa yang mau lihat Marcel di hutan. Gue takut ditabrak babi hutan. Jadi lu Beneran. itu bener sendiri. Beneran sendiri. Dan jujur bro, ini gue nggak ngomong karena depan kamera ya, karena Yeah. gue ketemu lu langsung gue bilang pengambilan gambar lu tuh keren banget. Thank you. Keren banget. Gue kira ada direkturnya enggak? Enggak ada. Aku semua lakukan sendiri. Ya video-video yang Wow. ya effortnya gede sih untuk bikin video itu. Gila keren. Iya. Karena kan kayak aku jalan, aku sendiri, aku harus taruh kamera, aku jalan dulu, balik lagi. Iya. Gitu. Beauty-nya, establishnya lu keren banget, pending-pendingnya tuh. Terus ngedrone sendiri ya? Drone sendiri juga. Yang lu di atas pohon ya? Apa? Ya yang di atas pohon yang duduk terus. Iya. Ya itu juga sendiri. Itu lu bikinnya sendiri? Sendiri ya, semuanya sendiri. Jadi lu lempar dulu tuh Iya, aku terbangin dari atas pohon kan, aku giniin, aku terbangin. Iya. Kan yang lu tempat tidur itu? Iya. Semua pokoknya semua yang aku bikin sendiri, dari naikin talinya semua sendiri. Ya. Jadi Wah gila. Lu kalau punya pacar romantis banget kali lu ya? mungkin. Keren banget lu bro. Lu bisa manjat gitu gitu. Iya. Wow. Pakai alat sih tapi ya. Iya tapi itu keren sih brother. Iya. Gue gak berani sih, karena gue takut ketinggian. Harus coba dong, harus dilawan. Kan real man harus lawan rasa takut. Keren. Nah kalau gue pengen tahu nih, waktu lu 1 harian full, itu kan lu sama anjing lu ya? Ya, sama Puma. Sama anjing lu, itu siapa namanya? Puma. Puma ya, si Yeah. Puma. Dia tuh memang benar-benar ngelindungin lu apa enggak sih? Ya, selalu dekat, selalu jagain sih. Dia pernah ngelawan apa lah gitu? Pernah gak?
Enggak, tapi kadang dia kalau dia gonggong sesuatu di hutan atau itu pasti ada sesuatu. Pernah kita jalan, aku ingat sama papa kita jalan bertiga sama Puma. Terus dia gonggong-gonggong, awalnya kita nggak lihat ular di pohon gitu. Dia gonggongin dia lihat gitu. Kita nggak ngeh. Wah keren juga sih Puma nih. Umurnya berapa dia bro? Puma 3,5 tahun. Berarti udah 15 tahun ya? Hah? Karena kan 1 tahunnya anjing tuh 5 tahunnya kita ya? Apa? Oh iya Iya kan? sekitar itu ya. Iya kan? Iya. Berarti 7 tahunnya kita deh kayaknya. 7 tahun ya? manusia. Ya. Wow, berarti sudah 20. Itu 1. Iya 21 ya. Ya, sekitar itu. Wow, berarti lu ada anjing selain Puma gak? Ada Tanya, anjing lokal. Tanya. Tanya. Puma tuh apa? Puma German Shepherd. Oh. Herder. Itu kesayangan lu banget ya. Apa? Ya sayang Wah itu dua-duanya. kalau tapi dia nggak ada tuh pasti sedih banget pasti lu ya. iyalah jelas. Udah berapa lama lu dekat sama Puma? Sejak dia datang, sejak aku punya dia, ada dia sejak dia umur 5 bulan. 5 Jadi udah bulan. 3 tahun. 3 tahun ya. Kalau ada Puma di sini lu mau ngomong apa kira-kira? Enggak begitu. Ya? Aku kangen itu aja. Coba lu ada kayak ternak-ternak gitu gak sih? Ternak babi gitu gak ada? Apa? Enggak, kita cuman punya ayam petelur. Jadi kita telur di hutan itu kita sendiri organik. Sama kita punya kebun. Kita punya angsa juga. Angsa 3 ekor, ada kalkun. Bro, jadi rumahnya rame gitu. Seru banget hidup lu Iya. bro. Kayak Harvest Moon ya? Iya. Jadi lu makan dari situ? Apa? Ya. Karena kan kota kan jauh ya? Kotanya jauh, kita cuman ke kota untuk belanja kebutuhan sehari-hari itu 1 kali seminggu. Itu doang sih. Kebutuhan pokok paling kayak beras dan lain-lain itu kita beli di kota. Tapi kita punya gas gitu-gitu ya? Iya gas juga. Kita punya telur di sendiri, kita punya kebun, mama berkebun juga. Jadi ya. Oh berarti emang hewan-hewan yang memang bisa dimakan itulah yang lu Ya telur ya? Apa? Ya telurnya aja sih, kita nggak makan dagingnya. Hah? Apa? Oh lu gak makan dagingnya? Apa? Oh untuk satwa yang kita pelihara kita nggak makan dagingnya karena udah kayak keluarga jadinya. Oh begitu. Iya. Wah keren banget. Berarti lu ini ya apa namanya yang gak makan daging apa? Vegetarian. Aku belum lu vegetarian. Tidak. Enggak. Karena susah juga sih, maksudnya kita nggak punya sumber yang begitu Bagus. untuk protein segala macam, itu kita belum vegan. Berarti makan Tapi emang nggak mengarah ke situ, kita mengurangin daging ya, tapi Oh. nggak fully. Berarti lu makan daging berarti belinya di pasar. Ya, Bukan lu motong. bukan. Kayak Ya nggak tega. ampun. Ayam aja lu gak tega ya? Iyalah. Oh. Gimana lu sama pacar lu ya? Sama istri lu nanti ya? Keren banget nih orang. Ini buat ceweknya Andrew wah keren banget ya. Dan dia tuh mandiri banget lu sini lu. Sendiri lu dari Bali ya? Iya, Berangkat juga ntar sendiri ya? sendiri. Keren sih. Nah kalau misalkan lu ke hutan nih yang seharian terus lu ada accident apa gak gitu kayak kaki lu terkilir kah atau apa? Ya untuk saat ini belum pernah terjadi. Belum pernah ya? Belum pernah. Tapi kalau ada lu udah tahu berarti untuk menanggulanginnya. Iya. Paling ngubungin rumah minta jemput. Jemputnya tapi 8 jam. Kita kan kalau jemput kan tunggunya ya kita tunggu di baliho nih Iya. gitu. Atau enggak di mana kayak Pulau Permana. Lu jemputnya di mana? Lu kalau begitu berarti lu ngasih kode merah berarti. Apa? Ya aku bawa radio, kadang kalau nginap sampai jauh segala macam bawa telepon satelit juga. Ih, kacau kayak Kopassus lu, Bro. Bawa sampai satelit-satelit gitu ya. Iya. Berarti radar-radar merah atau enggak lu bawa petasan ciu gitu. Pakai flare ya. Flare gitu. Tapi nggak punya sih aku itu. Nggak punya? Nggak punya. Ya. Nah, kalau misalkan lu ke hutan-hutan pedalaman di Kalimantan ya. Yang lu lihat pernah nggak ada kayak hewan-hewan buas gitu? Hewan-hewan buas paling bekas-bekasnya sih. Kalau jalan sama bapak sering lihat di pohon bekas beruang, cakaran beruang. Kan beruang tidur kalau malam di pohon. Oh. Di bekas-bekas ngeri juga kadang liatnya karena gede-gede bekas kukunya gitu. Iya. Emang gedenya segede itu ya? Lumayan. Berapa kalinya badan lu bro kalau dia berdiri? Apa kalau dia berdiri beruang madu nggak paling segini lah kalau berdiri. Segitu ya? Ya. Oh, tapi lu nggak pernah ketemu secara langsung? Secara langsung nggak, aku belum. Oh. Aku sendiri belum, yang tim Macan segala macam gitu? segala udah pernah. Aku belum. Oh iya, macan juga belum. Macan kumbang gitu belum. Apa belum? Dia kan sering di atas-atas Iya, pohon ya? macan dahan di Kalimantan ya. Ada juga? Ada macan dahan. Di sana cuma ada satu jenis macan dahan itu. Wow, badak. Apa? Badak Kalimantan udah hampir punah ya. Jadi aku nggak pernah lihat. Belum pernah lihat. Badak Jawa gitu enggak? Apa? Badak Jawa belum juga. Emang di Jawa doang ya? Iya, di Jawa doang. Wow. Jadi beda-beda jenisnya. Beda-beda jenisnya ya.
Wow, berarti hewan-hewan yang kayak gitu yang lebih lu sering temuin adalah kayak ular gitu-gitu. Iya, yang Nyamuk-nyamuk hutan kan gede, brother. ya, ya, itu paling malas kalau masuk hutan itu nyamuk. Dari dulu pakai apa tuh? Pakai lotion gitu. Iya, pakai lotion, pakai. Nah, lotion-lotion yang buat nyamuk-nyamuk bisa masuk ke Andrew, ya kan? Ya kan, Bro? Ya, boleh. Udah ada belum endorsean? Belum. Iya dong, pakai dong. Ya kan, jadi biar aman ke hutan. Jadi kayak observasinya, ini benar nyamuk hutan aja takut, apalagi nyamuk kota. Wah, kan gitu. Kan bisa ya, udah. Yep. Karena nyamuk hutan tuh lebih gede, Bro. Iya. Tapi kalau mau jujur nyamuk di kota lebih berbahaya dong. Ya karena DBD. Iya, DBD. Di hutannya ada sih malaria. tapi pada umumnya lebih bahaya dan lebih ini nyamuk di kota-kota. Sorry, maaf nih. Ada yang pernah keluarga lu kena malaria? Papa pernah. Pernah. Jadi kalau dingin tuh kayak gitu. Iya. Waduh. Menggigil gitu Iya. kan. Padahal panas. Iya, pernah. Papa pernah. Waduh. Serem juga ya. Bisa tuh lotion masuk. Jadi nih sepatu, lotion ya. Kan skincare udah ada. Ya, udah. Biar bisa masuk, Andrew. Follower, subscriber 1,9 juta, Bro. Itu lu doang kan ya? Apa? Ya, Iya kan? channel aku sendiri. Keluarga lu udah masih ada lagi kan? Ada beda-beda channelnya. Tuh, langsung masuk ke tempatnya Andrew. Oke. Nanti potong 10%, Bro. Siap. Iya. Nah, lu waktu main ke hutan tuh pernah ketemu gak sih ada orang-orang yang lagi berburu gitu? Orang-orang yang berburu secara langsung enggak. Tapi tim-tim di Kalimantan ya pernah beberapa kali. Nah, lu kalau ketemu dia kan pasti kan sudut pandang lu beda sama dia kan? Ya. Lu ada ngomongin ke dia apa nggak? Kalau Gitu? tergantung dia di wilayah mana sih. Kadang kan ada hutan yang kita lindungin. Kalau dia di dalam hutannya, ya kita kasih teguran untuk jangan berburu di sini, di luar aja gitu. Oh, lu pernah? Apa? Secara langsung aku nggak pernah. Nggak pernah, tapi bapak pernah. Apa? Iya, yang bapak dan tim-tim di Kalimantan pernah. Oh, berarti ada tim-timnya berarti ya? Ya, jadi ada tim patroli juga. Kadang kita juga kerja sama Kementerian Lingkungan Hidup. Oh, Ya, jadi bareng gitu kadang patrolinya. karena nih KLH nih, Kementerian Lingkungan Hidup ada di Jakarta juga, brother. Adalah pusatnya. Nanti kalau misalkan itu bisa tolonglah ibu-ibu KLH, bapak-bapak KLH bantulah nih, ya kan? Jangan cuma patroli doang kali ya. Maksudnya dibantuin dalam hal mengembangkan si hutan lindungnya. Ya, tentu saja kita sudah partner lama sama Udah? KLH, sudah. Respect KLH kalau begitu, saya Sip. mendukung. Jadi uangnya kan kita tahu kemana pajak kita kan. Ini baru bukti nyatanya. Nah, kalau boleh tahu nih, luasnya berapa tuh hutan lindung yang lu cover? Hutan yang kita berapa ya di Kalimantan sekarang mungkin 1.300 hektar. Wow. Itu kerjasama antara masyarakat di Kalimantan tentunya masyarakat KLHK dan Kalawet. Wow. Jadi kolaborasi bertiga itu kita ya gitu deh. Berarti ada penduduknya di sana? Apa? Di 1.300 Di hektar. 1.300 enggak, itu hutan hutan yang dijaga emang. Itu kayak ya hutan Konservatif enggak, ya berarti? Ya, tidak ada rumah orang di dalam. Tapi kita bedanya orang-orang yang dulu punya tanah di situ segala macam, mereka boleh masuk ke dalam, boleh asal nggak nebang sama berburu aja. Jadi mereka nanemin apa Jadi gitu? ya mereka boleh masuk ke dalam untuk ambil buah misalnya. Oh. Ya gitu-gitu. Jadi misalnya ada rotan atau apa mereka mau ambil ya silahkan gitu, asal nggak ngerusak aja. Keren ya. Gue penasaran sih. Berarti lu hidupnya kayak Adam dan Hawa ya, brother ya. Iya, ketemu ya kan gitu-gitu ya. Iya. Iya. Tapi kalau misalkan gue pengen tanya banget sih ini. Ya. Kenapa lu nggak ke kota terus kayak lu bisa hidup lebih mewah gitu di kota kan dengan AdSense lu dengan apa lu? Kenapa lu tetap di hutan? Karena udah dari kecil. Aku juga kadang susah jawab, ada orang kadang nanya, apa sih mulai kapan sih cintanya sama alam segala macam? Ya nggak bisa dijawab karena dari kecil udah lahir di sana, jadi itu sesuatu yang normal buat aku gitu. Iya. Itu sih. Lu nyesel nggak? Apa? Nggak bisa nyesel, ngapain nyesel? Nggak nyesel ya? Enggak. Berarti emang ini kebahagiaan lu banget. Iya, karena emang dari kecil dilahirkan di sana segala macam, jadi aku udah happy di sana segala macam, jadi udah lifestyle aku gitu. Kalau orang-orang Jakarta, mereka tuh pusing dan juga stres dengan kehidupan pekerjaan mereka. Yeah. Gue pengen tahu orang yang tinggal di hutan tuh stres juga gak sih? Kadang bisa bosen. Itu ya. Ya bosannya karena kan aku sendiri tuh Ya. di ininya nggak ada anak yang seumuran aku lah. Main Ya, gundu gitu. nggak ada yang mau main. Ya kadang-kadang ada rasa bosan juga sih kadang. Ada juga rasa Iya. bosannya. Kenapa? Sampai lu. Ketika lu bosan, apa yang lu lakuin?
Ya ya galau. Lu galau juga brother. Ya bisa dong, semua orang kan bisa. Ya gitu sih, paling cari aktivitas lain juga. Aku juga terbang di sana, jadi pilot Terbang juga. Pilot paramotor. Maksudnya gimana tuh? Itu kayak para layang, tapi ada mesinnya di belakang. Dan ya aku sama papa kita pakai untuk patroli hutan. Waduh. Jadi banyak kegiatan sih sebenarnya, waktu-waktu luang aja kadang, kayak misalnya malam hari atau apa nggak ada temen. Ya gitu-gitu sih paling. Para layang gitu terbang gitu brother. Apa? Iya. Gitu. Iya. Shit. Kalau di GTA kayak pakai jetpack ya. Lu tuh GTA tuh enggak? Iya, gak tahu. Iya, Grand Theft Auto. Tahu. Ada, Main tahu. juga kok. Lu main PS juga? Main. Sama Puma? Apa? Enggak. sama Enzo sama Ade. Oh, sama Ade lu. Yeah. Oh iya, ada jetpack juga ya. Kalau yang di ini temennya Iron Man kan ada juga tuh ya. Hah? Yang ada burung itu. yang jadi burung. Iya. Falcon ya? Falcon ya. Itu juga kayak begitu juga ya. Keren. Cuman pertanyaannya, lu ada niatan buat tinggal di kota nggak? Apa? Niat untuk saat ini ya bolak-balik lah. Kadang kalau misalnya agak bosan di hutan, perlu sosialisasi teman-teman, balik ke apa namanya, jalan-jalan ke kota, datangin teman-teman gitu. Oh, lu ada teman-teman juga di kota? Apa? Ada juga. Oh, di Kalimantan. Di Kalimantan ada, di Bali ada, di Jakarta sekarang banyak teman yang kuliah di Jakarta jadi ada. Oh, berarti lu ribut-ribut nggak pernah berarti ya? Apa? Tawuran-tawuran? Enggak ada ya? Enggak pernah. Atau enggak mungkin dari kan kalau yang kayak gitu kan sempat ada polemik nggak sih dengan orang yang mengklaim ini tanah gua nih, gua nggak mau dijadiin hutan lindung, apa nggak pernah? Ya terserah yang punya lahan. Oh gitu ya? Iya terserah, kita nggak maksain juga. Berarti 1.300 itu memang keikhlasan dari orang yang punya lahan. Iya, kita ada program tali hasi, jadi apa namanya, masyarakat punya hak untuk apa namanya, untuk ikut gabung atau tidak gitu dengan imbalan. Wow, tanpa imbalan berarti? Dengan imbalan. Dengan imbalan. Wow. Ini berarti lu ngikutin jejak papa banget berarti ya? Apa? Bisa dibilang gitu karena sering gabung juga, ikut apa namanya, ikut kegiatan papa lah. Wow. Nah dengan kayak gini berarti dengan adanya YouTube dan lain sebagainya, lu terbantu juga berarti ya? Sangat terbantu. Sangat terbantu. Karena dulu kan yayasannya itu lebih dikenal di luar negeri, di Perancis segala macam. Sekarang sudah Indonesia udah ngejar banget. Wow, jadi buat teman-teman terima kasih yang sudah menonton YouTube-nya dari Andrew ya. Yes, itu membantu keluarga dia juga. Iya, sangat amat terbantu berarti. Iya, sangat bantu. Nah, kalau boleh tahu nih, Andrew, lu akan tetap buat ngobservasi alam terus atau mungkin nanti konten-konten lu ada yang lain gitu kayak tebak-tebakan sama bapak gitu? Ya kenapa tidak ya sebenarnya? Karena ayahku juga selalu ngajarin itu apa namanya? Kamu nggak perlu jadi satu orang, kamu bisa jadi banyak. Iya. Ya, jadi aku bisa apa aja sih sebenarnya. Tergantung aku sukanya di mana aja. Jadi andai suatu hari channelku berubah ke apa motor gitu. Misalnya aku suka motor ya mungkin saja, kenapa tidak? Iya gitu sih. Yang lu make para layang udah dibikin belum? Udah juga ya? Ada. Gue belum nonton tuh yang itu tuh. Iya. Keren. Ini keren banget loh. Gue pengen banget deh. Ayo ikut ke Kalimantan. Iya, tapi harus berapa hari? 5 hari kali ya? Apa seminggu ya? Seminggu kurang juga sih seminggu sih. 10 kurang? hari lah. 10 hari ya? Seminggu udah lumayan lah. Gue pengen juga tuh ke hutan-hutan tuh bro. Seru juga kayaknya kita kalau ke hutan-hutan ya. Keren. Nah kalau lu ke hutan tuh jangan lupa untuk pakai sunscreen spray dari MS Glow for Men. Selalu tuh kan. Karena itu menahan sinar UVA dan UVB. Betul. Panas juga gak sih? Kenapa? Panas juga gak sih di Kalimantan? Panas, gerah di hutan itu gerah banget. Terus pakai tuh brother. Yes. Terus biar kulit lu gak kering lu pakai lotionnya. Yes, maskulin. Maskulin. Karena tuh in one tuh. Yeah. Udah ada wanginya dan juga bisa melembutkan kulit. Yes, betul. Keren banget. Cuman gue penasaran dah. Lu kalau kayak gini sering diceng-cengin sama teman lu gak sih? Diapain tuh? Kayak diceng-cengin gimana, kayak diledekin gitu. Di hutan mulu lu, sini lah main lah. Oh sering kadang apa namanya? Karena aku kan tren-tren anak muda yang baru-baru gitu. Iya. Nggak ngikutin karena nggak tahu gitu. Jadi ini apa kadang. Nggak tahu lu berarti. Ya kadang lebih sering ketinggalan gitu. Driftingan lu tahu nggak driftingan? Drifting. Jadi kayak baju orang luar negeri. Tahu ya jual ya. Driftingan sepatu gitu. Iya tahu. Tahu ya. Ya. Jadi sepatu LV gitu lo ada? Apa enggak ada. Nggak ada. Gelang-gelang Dior gitu. Apa enggak? Barang-barang kita barang tentara semua.
Jatuhnya kayak TNI datang Iya iya ke iya kota. iya sepatunya paling sepatu tentara. Iya, gitu ya. sepatu tentara gitu. Celananya juga ya. Iya, kargo gitu. Kargo gitu ya. Oh, nggak ada tuh ya. Topi-topi branded gitu. Nggak ada. Kacamata Enggak. Chanel gitu nggak ada. Tidak. Oh, nggak ada ya. Nggak ada. Nyokap lu gitu kayak kredit duster gitu nggak pernah ya berarti ya? Enggak. Ya kayak emak gue berarti ya. Iya. Keren. Berarti di rumah lu nggak pernah kejadian kayak sol sepatu gitu, tuh nggak? Apa? Enggak. Nggak pernah. Enggak. Tukang sol sepatu lewat gitu. Enggak. Ya kalau kita butuhin nggak pernah ada. Enggak pernah ada. Nggak pernah ada lewat. Nggak. Orang dagang juga nggak pernah ada. Enggak ada. Kalau setan ada nggak brother? Apa? Hantu. Enggak sih, sejauh ini enggak ada. Karena kita juga nggak begitu percaya sama hantu-hantu jadi. Oh. Iya. Lagi bete juga hantu ke rumah lu ya orang 8 jam dari kota ya. Kejauhan. Hantu ke rumah lu jatuhnya kardio. Jatuhnya kayak car free day jatuhnya. Enggak ada hantu-hantu gitu berarti. Enggak. Jadi lu seharian 3 harian di hutan tuh aman. Aman. Mana lu lebih takut sama binatang buas? Apa? Sama binatang buas, betul. Wow, kayak mistis enggak ya? Apa? Enggak ya mistis enggak. Waduh. Gue mau takut gue brother kalau begitu. Lu gak pernah apa kayak disesatin setan gitu? Enggak. Gak pernah? Enggak. Datang. Jadi apa yang di tangan lu tuh cuma kompas doang berarti ya? Apa? Ya GPS. GPS aja. Oh, keren. Berarti lu bisa baca kayak pulau nih kita di mana gitu. Iya Tahu di ya? GPS ya bisa. Keren sih. Jadi lu gak pernah disesatin hantu berarti? Apa? Enggak sih. Ketemu babi pernah? Ketemu babi bekas-bekas. Ketemu babi langsung pernah juga. Langsung? Pernah. Negor lu? Apa? Enggak. Kabur dia. Udah kabur. Karena malu aku babi. Dia malu. Bapaknya babi dia malu. Makanya jalannya nunduk. Terus kalau orang Orangutan banyak. banyak ya? Banyak. Cuman feeling bonding lu dengan hewan pasti tentu berbeda ya. Kalau misalkan gua datang nih ke orang hutan tuh pasti takut atau gimana. Karena kalau lu kayak gitu juga nggak brother? Apa? Tetap juga sih mereka tetap apa namanya di impression awalnya pasti tetap apa namanya? Ada Kaget scare-nya juga. mereka takut karena manusia gitu. Manusia kan identik dengan pemburu gitu. Ya kadang mereka kabur di awal tapi habis itu kita punya strategi yang tepat kayak kita nungguin, kita duduk diam nungguin biarin mereka yang datang kayak gitu-gitu jadi mereka datangnya lebih tenang. Oh, berarti ada strateginya. Iya. Jadi lu nungguin dulu sampai dia penasaran. Iya. Oh, baru dia datang. Nah, orang hutan itu sebenarnya membahayakan gak sih? Enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Enggak sama sekali. Tidak sama sekali. Dia tuh emang kayak kita berarti ya? Iya, mirip ya. Oh, jadi kemiripannya berapa persen? Sangat mirip sih. Ada yang bilang juga dan kepintaran mereka juga itu seorang hutan dewasa itu sama dengan anak manusia umur 4 tahun. Wow, lagi lucu-lucunya tuh 4 tahun. Iya. Iya, lagi nonton Cocomelon tuh 4 tahun. Iya, berarti kayak gitu berarti ya? Iya, mirip banget. Nah, kalau di Kalimantan sendiri brother, ada hewan-hewan yang memang lu fokusin banget gak biar dia gak punah? Yang lu lakuin di hutan lindung ini? Di tempat papa kita apa namanya fokusnya di primata, di oa-oa. Oa-oa, iya gue tahu tuh. Tahu? Iya. Iya. Ya, jadi kita fokusnya di primata oa-oa. Oa-oa. Ya awalnya kita cuman fokus oa-oa, semakin lama itu apa namanya melihat banyak yang perlu dibantu juga selain oa-oa kayak beruang segala macam ujungnya kita sekarang semua sih. Tapi masih bukan prioritas. Apa namanya? Paling banyak tetap primata. Iya, primata lebih fokusnya ya. Lu lebih prefer ke sana berarti. Iya. Nah, pertanyaan gue kalau Wade ini dia tuh melakukannya seperti apa? Observasinya apa yang dilakukan? Jadi kerjasama sama apa namanya KLHK tadi BKSDA yang sita satwa yang pernah dipelihara masyarakat gitu-gitu dikirim ke kita rehabilitasi. Andai satwanya udah siap untuk balik ke alam, kita cari tempat pelepasan dan habis itu kita lepaskan ke alam. Tapi itu secara teori ya apa namanya di kehidupan nyata itu jauh lebih rumit dari itu. Kadang ada pun satwa yang kita rehabilitasi dan ujungnya nggak akan bisa balik ke alam juga. Karena mereka udah manja banget ya. Karena mereka sudah kehilangan sifat aslinya, sifat liarnya. Ada juga yang cacat segala macam. Jadi tidak semuanya bisa dilepaskan kembali ke alam. Wow. Jadi rumit banget gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana yang pelihara satwa liar itu bagusnya jangan deh karena mereka kehilangan kehidupan mereka sebenarnya. Kita kayak menculik gitu. Oh iya ya, karena memang itu bukan ranahnya dia ya, maksudnya bukan habitat dia ya. Betul.
bukannya ketika kita punya hewan-hewan yang banyak dan kita bisa mendapatkan uang dari sana. Gimana? Kalau kita punya kan kita bisa dapetin cuan dari sana dan lu nggak ngelakuin itu ya? Tidak, nggak. Karena kita takut kasih kasih pesan yang salah buat yang nonton. Justru nanti yang nonton, wah lucu, pengen juga, ujungnya beli. Iya. Ujungnya beli, makin banyak yang beli, ujungnya pemburuan makin meningkat, mereka makin nyari di alam untuk dijual lagi karena anak kecil. Jadi kita nggak ke situ. Kita justru selalu pesan sebaliknya itu jangan pelihara. Wow. Gitu. Karena memang habitat mereka di sana. Ya, habitat aslinya itu. Tapi gimana caranya kita pengen ngeliat mereka kalau misalnya kita nggak pelihara? Apa? Di YouTube ada. Iya kan bener kan? Bener. Di Google ada. Iya, Atau langsung aja datang ke hutan kan bisa juga. Iya juga ya. Iya. Kita kalau coba balikin deh, kalau misalkan ternyata yang hidup di kota-kota besar tuh kayak hewan-hewan liar. Dan kita peliharaan. Dan kita pelihara mereka. Sedih juga kali kita ya. Sedih lah. Ya misalkan orang hutan nih dari SCBD gitu tiba-tiba ngebeli gua gitu kan. Iya. Terus gue ditarik dari hutan Kalimantan. Kayak sedih juga ya. Iya. Kalau itu dibalikin ya. Iya betul. Iya kita dipiara badak gitu, kita dipiara sama owa-owa gitu. Iya juga ya brother. Iya. Terus dibilang nih ada satwa kita nih anak periuk udah langka banget. Akhirnya gue diambil lah sama kelewet ya kan. Ya kan abis itu dicoba direhab, ternyata gue gak bisa keluar dari kandang. Iya juga ya brother. Iya kasihan. Iya ya. Iya. Gitu brother tuh kalau perasaannya iya bener juga sih. Kalau kita balikin nih kan. Iyalah. Dan lu gak ngelakuin itu ya? Enggak, kita gak pelihara. Kita cuma pelihara satwa ternak gitu yang emang satwa peliharaan. Dan itu gak dibunuh sama lu ya? Enggak. Sapi lu ada sapi? Ada sapi lu? Ada. Keren juga hidup lu. Kambing? Sapi. Hah? Kambing ada juga. Wah, berarti lu sering dekat gitu. Gitu-gitu. Sering denger ya? Iya. Sering juga berarti ya. Kalau bandot ada bandot. Apa bandot? Kambing bandot yang jenggotan. Biasanya dia pemimpinnya. Enggak pernah ya? Enggak tahu. Enggak tahu ya? Iya. Kalau di Kalimantan tuh macan ada enggak sih? Masih ada ya? Macan dahan di hutan. Dahan doang? Iya. Kalau singa enggak ada ya? Apa enggak ada? Oh. Cuman macan dahan doang yang besar, predator yang besar. Predator paling besar dia. Iya. Macan tutul enggak ada? Apa? Macan tutul enggak ada. Macan tutul cuma di Jawa. Di Pulau Jawa doang. Nah, lu akan berangkat ke Jawa enggak, brother? Buat memperluas misi terbaik dari kelewet ini. Bisa jadi suatu saat. One day lah ya. Kayak one day. Lu akan ke Jawa ya? Iya. Apa fokus lu? Kita saat ini ada di Sumatera dan di Kalimantan. Oh, Sumatera ada juga? Jadi papa udah dari dulu bikin di Kalimantan dan di Sumatera. Wow, berarti lu ada rumah di Sumatera juga? Enggak punya. Kita fokusnya di Kalimantan tapi kita juga punya cabang di Sumatera. Wow, keren. Mudah-mudahan bisa perbesar lah ya. Iya. Karena Indonesia kan paru-paru dunia ya, brother. Yes, betul. Kita harus iya kan? Dan lu berarti musuh-musuh lu adalah orang-orang yang menebang liar. Iya, betul. Iya kan, illegal logging gitu-gitu ya. Itu musuh-musuh lu juga ya berarti. Yes, ya? betul. Dan perusahaan lu sawit gitu-gitu. Sawit juga. Ya. Karena sawit itu tuh merusak alam juga brother ya. Iya, karena kan semua pohon dipotong dan ditanamin satu jenis yang sama. Enggak ada yang bisa tinggal di dalam satu lagi. Ada solusi lu enggak pengganti sawit apa? Oil olive. Ada oleh-oleh gitu ya. Iya, banyak sih pengganti sawit. Untuk saat ini kan sawit paling banyak dipakai untuk biosolar ya. Ya kan, dan di masa depan kita akan pakai mobil elektrik. Dan seharusnya menurun sangat. Bisa menurun seharusnya. Iya. Jadi biar semua hal-hal yang bisa dinikmati oleh cucu-cucu kita nanti lah ya. Iya, betul. Hewan-hewannya ya. Ya, Wow. Biar nggak habis. Bener juga sih, karena kalau punah juga apa yang kita lihat ya? Yes, betul. Cuman kecoa terbang doang. Kecoa terbang lu kalau ketemu itu, buset kecoa terbang. Lu pernah lihat kecoa terbang? Pernah. Terbang itu kayak nggak tahu kemana gitu brother. Iya, dia pengen ke depan tapi ke belakang, gitu kan. Aneh karena nggak ada pilotnya jadi kayak kecoa terbang paling. Tikus hutan deh. Ada tikus yang putih yang gede itu. Itu bau banget. Putih. Enggak. Bukan. Gede bau. Oh enggak ya. Bukan dong. Bener, albino dia berarti. Apa? Enggak, emang warnanya putih. Segede kucing. Segede segini ada. Waduh. Gede banget ya. Dan kalau dia lewat gitu bekasnya itu baunya masih ada. Oh.
Iya, tupai ada tupai. Tupai ada, tupai terbang pun ada yang gede segini juga. Hah? Ya. Jadi dari kayak sugar glider. Apa? Sugar glider. Mirip, tapi dia lebih besar. Tupai terbang itu apa namanya? Kebetulan sarangnya pas di depan rumah. Jadi kita bisa lihat hampir tiap sore dia terbang. terbang. Oh, berarti lu lihat kalau kita di rumah kan paling yang terbang kan burung gereja gitu ya. Iya. Kalau lu tupai Iya. gitu. Oh, iya. Keren sih. Pernah atraksi gitu enggak? Wah, gitu. Enggak ya. Show off gitu ke lu gitu kan. Lihat nih gua nih. Gitu. Taurnya. Enggak, belum. Iya. Kalau musang ada? Musang liar ada. Jalan di kabel enggak? Apa? Enggak. Kalau musang Jakarta jalan kabel, brother. Enggak, di sana. Segede di mana, brother? Lu pernah lihat? Ya musang pada umumnya. Ada binturong juga. Binturong yang gede kan? Iya itu gede Ya, banget. Itu ada. Tapi itu iya binturong. Wangi kentutnya ya? Apa? Pandan ya? Apa? Iya baunya emang wangi. Bau musang kan emang khas apa namanya? Wangi sih. Iya. Luwak. Apa? Ada luwak. Luwak kan musang. Oh, luwak tuh musang. Iya. Oh. Berarti lu ada kopi juga di sana? Apa? Enggak, kita enggak ada gitu. Oh, lu enggak memproduksi kopi gitu dari? Tidak. Oh, enggak ya? Enggak, kita enggak eksploitasi satwa. Itu termasuk eksploitasi, brother? Salah satunya ya, karena ada beberapa kan dipaksa untuk makan cuman dikasih kopi doang kan, sebenarnya dikasih biji kopi. Oh. Dan gitu. Iya sih bagusnya. Iya Bagusnya juga ya. jangan. Coba kalau kita pikirin kalau kita jadi luwak ya, kita dipaksa berak. Ya kan? Iya. Coba lu berak mulu tiap hari, berak lu cuma kopi doang. Iya bener juga, brother. Iya betul. Iya bener dah, kita berak 5 hari aja kita panas bol kita. Yes. Gimana luwak ya? Iya makanya. Jadi nggak ada yang dicerna ya dia kalau dia minum kopi, makan Iya. kopi ya. Harusnya makan dia buah berarti ya, brother. Iya, banyak beragam buah segala macam. Wah, ini berarti eksploitasi juga nih. Betul. Gak boleh nih begini nih. Siap-siap. Kayaknya gue mulai tergerak nih untuk menolong alam nih berarti. Harus dong, Harus semua ya? orang harus. Iya, dong. brother. Iya. Kalau kita piara kucing nggak apa-apa kan? Kucing nggak apa-apa, kucing, anjing, sapi, Nggak pokoknya apa-apa hewan ya? ternak segala macam. Hewan ternak nggak apa-apa kan? Karena emang kan mereka emang untuk hidup. Iya, piara. Iya, Di rumah kan ya. Ya, satu peliharaan. Kucing ada di rumah lu kucing? Kucing ada? Kucing hutan? Enggak. Kucing apa? Anggora? Kucing lokal, kucing. Oh, kucing liar. Iya. Kayak di Priuk dong berarti. Iya. Yang dilempar air panas malah ngomel. Bukan kabur. Apa lo lempar-lempar gue air panas lo? Gitu malah aman ya. Iya. Oh iya, keren juga nih. Nah inilah cerita dari Andrew teman-teman dan juga keluarganya. Tepuk tangan untuk mereka dong. Thank you. Semoga lu tidak mematahkan semangat lu ya. Karena Terima memang gue kasih. yakin di Indonesia rumit banget untuk ngelakuin ini ya. Iya betul. Dan dukungannya dan support sistemnya juga masih dikit ya brother ya. Udah lumayan. Sekarang udah mulai banyak. Udah lumayan dari teman-teman yang nonton YouTube, dari masyarakat di Kalimantan juga sudah. Wah. Ya. Kita tetap berjuang karena mereka yang dukung sih. Wow, terima kasih teman-teman. Ini adalah pertanyaan terakhir Andrew. Gue pengen tahu banget menurut Andrew yang sudah 17 tahun, 16 tahun ya? 18. 1, 2, 3. Andrew yang sudah 18 tahun tinggal di hutan. Menurut lu tuh real man tuh seperti apa Andrew? Real man. Gimana ya? Orang real man itu yang harus terus mencoba hal-hal baru, yang nggak boleh takut, selalu hadapin tantangan sesulit apapun, tetap berjuang buat yang dia perjuangkan. Dan makanya aku juga mau undang Marcel untuk nginap di hutan. Wow. Untuk melawan rasa takut karena tadi dia bilang takut. Atau sekalian kita ke atas pohon. Takut ketinggian. Kita Sebagai lawan. real man kita harus lawan. Oke brother, kalau begitu kita akan berangkat bersama MS Glow Foreman nanti. Siapa tahu Mas Gilang denger ya kan. Iya benar, kita akan berangkat ke sana lah. Mudah-mudahan Mas Gilang ya. Karena kemarin kan gue bercanda untuk main balapan. Balapan sama Arif ya? Arif aku lihat. Muhammad diyain sama dia. Diain, oke. Siapa tahu kita kan balapan speedboat di sana kan. Kita gak ada yang tahu ya kan. Gue siap sih ke sana. Oke. Gue siap ke sana. Oke. Gue janji sama lu, gue bakal ke Kalimantan. Naik pohon ya? Iya kita naik pohon nanti. Tapi gue takut brother sumpah kalau naik pohon. Ya nggak apa-apa. Ke hutannya aja lah. Apa naik pohon harus kan melawan rasa takut. Ya udahlah kalau begitu. Terima kasih Andrew. Ini adalah segmen terakhir Andrew, lu harus jawab cepet. Gak boleh lihat dulu ke sana. Jadi Oke. lu harus jawab cepet ya. Yap. 1, 2, 3. Bali atau Kalimantan? Kalimantan. Wow. Sungai atau hutan? Hutan. Pengen ke sungai itu tadi tuh. Iya ya, karena lu dekat dengan sungai juga ya. Apa? Aku pilih sungai. Aku pilih hutan karena di hutan ada sungai. Oh iya benar, ada dua-duanya ya. Iya. Berenang di laut atau di sungai? Di laut Kenapa? ada karang.
Oh, jadi lu bisa ngelihat Iya, di Sungai Keru. diving. Iya, Keru sih. Iya. Banyak buaya lagi ya. Apa? Iya. Banyak buaya, brother. Ada buaya. Waduh, serem juga hidup lu ya. Main di hutan sendiri atau bareng Enzo? Bareng Adiknya. Enzo. Oi. Pilih disebut Tarzannya Indonesia atau aktivis lingkungan? Aktivis lingkungan. Ketemu buaya atau ketemu harimau? Ketemu harimau. Belum pernah. Oh, lu pengennya belum pernah ya? Iya. Bukan yang pengen dihindari ya? Iya pernah, belum pernah. Jadi pengen. Tapi kalau ketemu buaya kayak aku kayak begini cuma nama kamu doang kok, pernah gak? Buaya betina ya. Aku gak ngechat siapa-siapa lagi kok, pernah. Sumpah emang awalnya sakit tapi ntar enggak kok. Iya. Makanan Indonesia atau makanan Perancis? Indonesia. Wow. Apa yang paling lu suka? Rendang. Rendang suka. Nasi Padang suka. Nasi Padang suka. Di Kalimantan apa yang paling lu suka? Paling sering di Kalimantan makan nasi Padang malah. Oh, nasi Padang ya. Tapi yang dagang orang Jawa pasti. Apa? Orang Jawa banyak banget soalnya. Iya. Main di hutan seharian atau main bareng pacar seharian? Jalan-jalan di hutan bareng pacar. Wow, ini dia Andrew guys. Dan terima kasih teman-teman sudah menonton. Andrew, terus perjuangkan semua hakikat-hakikat yang harus engkau lakukan. Dan juga teman-teman semuanya, kalau kamu pengen ikut aku di Kalimantan nanti, tonton enter di channel Andrew ya kan. Siap. Gue bakal kesana, gue janji gue bakal kesana, gue bakal main-main kesana. Dan juga gue pengen kasih tahu kalian semuanya, udah sudahi saja melihara hewan dengan tidak sesuai habitatnya. Iya betul. Kita Biarkan harus mereka hidup di alam. biarkan mereka hidup di alam. Saya Marsha Widianto dan ini adalah Andrew Kalamin. Mantap sekali. Aku cinta MS Glow for Men. It's for real men.